Shalom, salam sehat, sukacita, dan semangat. Prapaskah hari yang ke-13, Senin 1 Maret 2021. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 424 ayat 1 dan 2, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita berdoa. Syukur kami kepadamu Tuhan atas keselamatan dan kehidupan yang Engkau karuniakan. Melandasi syukur kami, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami diberikan hikmat dan pengertian untuk mendalami kekayaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Roma pasal 15 ayatnya yang ke-25 sampai 27. Roma 12 ayat 25 sampai 27 mengatakan, "Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus, sebab Makedonia dan Ahaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka, sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka." Prapaskah hari yang ke-13, kebaikan ke-13, memberi kepada orang miskin. Jemaat di Yerusalem yang disebut sebagai orang-orang kudus dalam pembacaan ini sedang berada dalam kemiskinan. Banyak janda yang miskin dan juga pendatang-pendatang dalam jemaat serta bencana kelaparan. Itulah yang menyebabkan kemiskinan itu terjadi, sehingga Barnabas dan Paulus mendorong jemaat-jemaat di luar Yerusalem, termasuk jemaat-jemaat di Makedonia dan Ahaya, untuk menolong saudara-saudara seiman mereka yang berada di Yerusalem yang sedang kesusahan.
Jadi Rasul Paulus dan Barnabas tidak hanya memberitakan Injil tentang Yesus yang menyelamatkan, namun tentang solidaritas Yesus kepada orang-orang yang miskin juga diberitakan, dan mendorong jemaat-jemaat untuk menolong saudara-saudara seiman yang sedang dalam kesusahan. Dan dalam pembacaan inilah Rasul Paulus sedang membawa bantuan itu kepada jemaat di Yerusalem yang sudah dikumpulkan oleh jemaat-jemaat di Makedonia dan juga di Ahaya. Mengapa kita harus menolong mereka yang miskin? Yang pertama, karena itu adalah perintah Tuhan Yesus. Dalam Injil Matius 25 ayat ke-40 dikatakan, kalau kita berbuat sesuatu untuk melayani saudara yang paling hina, maka kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Memberi makan yang lapar, memberi minum yang haus, melawat yang sakit, dan lain sebagainya, itu berarti kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Yang kedua, karena orang-orang miskin serba berkekurangan. Bisa saja mereka tidak punya makanan, tidak punya minuman, tidak punya tempat tinggal, tidak punya akses untuk bekerja, sehingga memang mereka berada dalam kondisi yang serba kekurangan. Mereka juga pasti berada dalam penderitaan dan rentan sekali mengalami penganiayaan dan penindasan. Oleh karena itulah, maka sebagai pengikut Kristus, kita dinasihatkan oleh firman Tuhan hari ini untuk selalu menolong mereka yang miskin. Karena dengan demikian, kita sudah melakukan perintah Tuhan Yesus untuk menolong saudara-saudara yang di dalam kesusahan. Ibu bapa, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika ada di sekitar kita saudara-saudara kita yang miskin, mari ulurkan tangan untuk menolong mereka. Dengan menolong mereka, kita juga melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami telah menerima kasih-Mu yang memberikan kehidupan dan keselamatan. Dan Engkau mengajarkan kami untuk meneruskan kasih itu kepada saudara-saudara kami yang miskin dan membutuhkan. Kiranya Roh Kudus menolong kami melakukannya dengan penuh sukarela dalam belas kasih yang besar. Berkati Jemaat Peniel Yuda Wiogra, berkati ibu bapa, saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini. Lindungi mereka, jaga mereka, segala sesuatu yang mereka sedang gumuli, Tuhan topang, memberikan jalan keluar, dan jadikan mereka saksi-Mu dimanapun mereka pergi dan berada. Terima kasih ya Tuhan, kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.